Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu semua. Bertemu kembali dalam pelajaran bimbingan dan konseling, khususnya di kelas 8. Kali ini materi yang akan ibu berikan tentang belajar di kelas baru. Gimana ya rasanya belajar di kelas yang baru? Untuk orientasi belajar di kelas baru, kalian mungkin mengalami perubahan-perubahan. Misalnya dari kelas 7 sampai kelas 8, mungkin ada perubahan-perubahan tentang cara belajar, berinteraksi dengan teman, cara pergaulan, dan lain-lainnya lagi. Materi kali ini yang akan ibu sampaikan pada kalian yaitu apa itu belajar. Ibu yakin kalian semua tahu pengertian dan menyebutkan kata dari belajar. Akan ibu jelaskan kembali. Belajar adalah suatu proses yang terjadi pada seseorang yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan seperti apa? Misalnya, kalian dapat mengubah keadaan yang tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Di belajar inilah kalian dapat menyesuaikan, dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada diri kalian masing-masing. Ibu yakin pada anak-anak ibu sekarang, baik sekarang maupun yang akan datang, ibu yakin kalian semua selalu semangat untuk belajar. Harus tetap semangat. Perubahan yang akan terjadi misalnya seperti ini. Dari tidak tahu menjadi tahu. Kalian dulunya tidak tahu apa itu angka, apa itu huruf. Dengan kalian belajar dan terus belajar, kalian akan mengetahui, oh ini angka, oh ini huruf. Nah, kemudian dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dulu kalian tidak bisa menjawab pertanyaan atau tidak bisa mengerjakan sesuatu. Dengan kalian belajar, terus belajar dengan berbagai macam cara, sehingga kalian dapat bisa melakukan atau menjawab hal seperti itu. Kemudian adanya perubahan sikap. Mungkin dulu sikap kalian lebih kekanak-kanakan. Nah, selama kalian belajar, kalian ada perubahan, kalian dapat menyesuaikan. Dari yang kekanak-kanakan menjadi remaja. Dari yang remaja kalian bisa menjadi dewasa. Seperti itu contohnya. Adapun perubahan sikap yang ibu berikan contohnya tadi itu mencakup perubahan pengetahuan atau kognitif yang ibu jelaskan tadi, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian yang kedua, perubahan sikap afektif dari perilaku yang negatif menjadi perilaku yang positif. Dan yang ketiga, perubahan keterampilan atau psikomotor dari yang tidak terampil menjadi terampil. Untuk selanjutnya yaitu kondisi yang menunjang dalam belajar. Ada kondisi internal dan juga eksternal. Kondisi internal yaitu kondisi yang ada dan timbul dari individu itu sendiri. Kondisi internal yang dimaksud di sini adalah kemampuan yang ada pada diri individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru yang dihasilkan oleh seperangkat proses transformasi. Selanjutnya ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal maksudnya di sini situasi perangsang di luar diri si belajar. Nah, itu yang dimaksud dengan kondisi eksternal.
Selain kondisi belajar, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Itu faktor internal. Nah, ada juga faktor eksternal. Di sini yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Nah, di sini ada dua, yaitu faktor fisiologis dan juga faktor psikologis. Faktor fisiologis berhubungan dengan fisik, misalnya sehat jasmani. Nah, keadaan umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar anak-anak. Apabila kondisi fisik sehat dan bugar, kalian akan memberikan pengaruh positif dalam kegiatan belajar. Begitu juga sebaliknya, jika keadaan jasmani kalian tidak sehat, kalian tidak akan memberikan pengaruh positif dalam belajar. Sedangkan faktor psikologis itu berhubungan dengan keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Misalnya kecerdasan, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Kecerdasan ini yaitu kemampuan psikofisik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Selanjutnya ada motivasi. Misalnya begini. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar kalian. Nah, motivasi ini merupakan faktor yang berasal dari dalam individu dan memberikan dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, biasa disebut dengan motivasi intrinsik ini. Tapi kalau motivasi ekstrinsik itu faktor yang datang dari luar, tetapi memberi pengaruh terhadap kemauan untuk belajar. Ada juga minat. Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Nah, kemudian sikap. Sikap ini gejala internal yang berupa kecenderungan untuk merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan lain-lain, baik secara positif maupun negatif. Nah, yang terakhir adalah bakat. Apa itu bakat? Bakat adalah kemampuan seseorang yang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar seseorang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dalam belajar itu faktor eksternal. Nah, apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri individu yang dapat mempengaruhi proses belajar. Nah, di sini faktor eksternal ada dua, lingkungan sosial dan juga lingkungan non-sosial. Yang dimaksud dengan lingkungan sosial di sini itu terdiri dari sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan keluarga. Lingkungan sosial sekolah misalnya seperti guru, administrasi, dan juga teman-teman sekelas. Nah, di samping dapat mempengaruhi proses belajar siswa, hubungan yang harmonis ketiganya juga dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk meningkatkan belajar yang lebih baik di sekolah. Berikutnya, lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat, terutama tempat tinggal siswa, sangat mempengaruhi belajar siswa juga. Selanjutnya, lingkungan sosial keluarga. Hubungan antar anggota keluarga yang terdiri dari orang tua, anak, kakak, adik yang hubungannya harmonis akan membantu kalian melakukan aktivitas belajar dengan sebaik mungkin. Selanjutnya ada lingkungan non-sosial.
Lingkungan non-sosial itu terdiri dari lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan juga materi pelajaran. Lingkungan alamiah ini seperti kondisi udara yang segar, suasana yang sejuk, serta ketenangan yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar kalian. Sedangkan faktor instrumental itu perangkat belajar yang terdiri dari hardware, misalnya seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, dan juga lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga itu faktor materi belajar. Apa yang diajarkan ke siswa hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Begitu juga dengan metode mengajar guru yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Semua sudah Ibu jelaskan satu persatu, baik itu faktor mempengaruhi belajar, kondisi belajar, kemudian pengertian belajar, dan yang lainnya. Mudah-mudahan dapat membantu kalian memahaminya. Baiklah, untuk sementara ini hanya ini dulu yang Ibu berikan, Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan materi-materi yang bermanfaat buat anak-anak Ibu semua. Baiklah, Ibu akhiri. Sekian dan Ibu ucapkan terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.